Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari Tuhfatis Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, ini selesai kemarin pembahasan berkenaan dengan ilatan far'iyatan. Ilatan far'iyatan, di mana ilatan far'iyatan yang qasim ila qismain, ahaduhuma tarju ila al-lafzi wa al-akhar tarju ila al-ma'na. Ya. Tarju ila al-ma'na kam qisman huma al-alamiyah wal wasfiyah. Al-alamiyah wal wasfiyah. Al-alamiyah tarju ila al-lafzi kam sittatu aqsam wa hiya sittatu anwa. Wa hiya al-ujmah, tarkib, wa ta'nis bi ghairi al-alif, wa ziyada alif wan nun, wazn al-fi'l wal 'adl. Al-alamiyah ma hadhihi ma wahidin min hadhihi sittah, ya, ma wahidatin min hadhihi sittah, wa al-wasfiyah ya ma wahidatin min as-salasatil akhirah. Yang tiga yang terakhir. Qala rahimahullah. Kemudian perhatikan syarat-syaratnya. Al-alamiyah ma ta'anis bi ghairil alif, ini dikecualikan padanya nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf, ya, dipersyaratkan harus lebih dari 3 huruf. Adapun 3 huruf apalagi tengahnya sukun, maka bisa ditanwin, bisa munsharif, dan bisa ghairu munsharif. 6. Jadi harus lebih dari 3 huruf atau 3 huruf tapi berharokat huruf tengahnya. Kemudian alami ma'al ujma juga sama, harus terdiri dari lebih dari 3 huruf. Iya. Lebih dari 3 huruf. 6. Kalau dia 3 huruf dan tengahnya sukun, atau kalau dia 3 huruf, ya, walaupun contoh-contoh yang disebutkan di sini semuanya sukun, ya, labas, ya, maka dia bertanwin, ya, munsharif. Al-alami ma tarkib. Tarkib yang dimaksud di sini apa? Al-masji. 6. Kemudian wazn al-fi'il, al-'adl. Ma al-murad bil 'adl? Al-alamiyah ma al-'adl. Apa dhabitnya, batasannya al-alamiyah ma al-'adl? Apa dhabitnya? Kullu ismin waznuhu fu'al fahuwa ma'dulun min fa'il. Semua isim, nama, yakni kullu alam, ya, semua nama yang wazannya fu'al, maka dia ma'dul dari fa'il. Umar, Amir, Zufar, Zafir, Qusam, Qasim, dan seterusnya. Walaupun nama-nama ini mahsurah, terbatas jumlahnya, cuma belasan nama saja. Kemudian wazn al-fi'il, wasfiyah ma'a wazn al-fi'il, yakni asma'ut tafdil, ya, asma' tafdil, dan juga asma' al-awlan, nama-nama warna. Kemudian al-wasfiyah ma'al adal, ini untuk adat. Al-adat semua yang di atas wazan fu'al dengan apa? Maf'al. Ini uhad, mauhad, suna, masna, sulas, maslas, ruba, marba, dan seterusnya. Ya, baik. Sekarang kita pindah ke illatan far'iyatan. 2 illat, illatun taqumu maqama al-illatain. 1 illat, tapi karena illatnya ini besar, diposisikan sama kalau memiliki dua illah. Karenanya dia juga illatan ini tamna'ani minas sarf, tamna'u minas sarf. 1 illat ini melarang dari sarf. Kata Muhammad Muhyiddin rahimahullah, wa ammal illatani illatani taqumu kullu wahidin minhuma maqamal illataini fahuma. Adapun 2 illat yang keduanya ini masing-masing di antara keduanya menempati posisi 2 illat adalah yang pertama sighatu muntahal jumu', dan yang kedua alifut ta'nis al-maksura awil mamduda.
alif ta'nis al-maksura wal mamdudah. Amma sighatu muntahal jumu fa dhabituha. Perhatikan dhabitnya. Adapun sighah muntahal jumu, ya, dhabitnya adalah ay yakuna ismu jam'a taksirin wa qad waqa'a ba'da alif taksirihi harfan aw salasatu ahrufin wasatuha sakin. Jadi mudah. Sighah muntahal jumu artinya dhabitnya adalah semua jamak taksir. Jadi perhatikan, harus jamak taksir. Seandainya ada isim mufrad wazannya mafa'il sama mafa'il, itu bukan sighah muntahal jumu. Seandainya, misalnya wallahu alam apakah ada, tapi misalnya ada isim mufrad tapi wazannya mafa'il atau mafa'il, maka apa? Dia bukan sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu ini hanya jamak taksir. Baik. Kemudian jamak taksirnya setelah alif taksirnya ada 2 huruf atau 3 huruf. Artinya kalau tidak ada alif taksirnya sama sekali, ya bukan. Ya, kalau tidak ada alif taksirnya sama sekali, bukan. Nah, kan banyak jamak taksir yang tidak ada alif taksirnya. Baik. Ya. Kalau dia ada alif taksirnya dan setelah alif taksir cuma 1 huruf, ini juga bukan. Ya, ini juga bukan. Tapi kalau setelah alif taksirnya 2 huruf, maka ini masuk dalam jamak sighah muntahal jumu. Kalau setelah alifnya 3 huruf, ya, setelah alifnya 3 huruf tapi pertengahannya harokat, huruf tengah dari 3 huruf ini berharokat, maka ini juga bukan sighah muntahal jumu. Syaratnya apa? Ya. 6. Ba'da alif taksirihi harfan atau salah satu ahruf wasafuha sakin. Kalau 3 huruf maka huruf tengahnya sukun. Karena itulah takbir di kalangan ulama dengan mengatakan sighahnya mafa'il sama mafa'il ini min babit takrib. Ya, yakni wazan yang dimaksud di situ bukan wazan sorfi. Ya, karena tidak selamanya sighah muntahal jumu awalannya mim. Baik. Kita lihat kata beliau harfan nahwu masajid. Masajid. Manabir. Afadil, amajid, amasil, hawaid, tawamis. 6. Ini masajid jamak dari manabir, jamak dari mimbar. Afadil untuk jamak dari fadilun. Amajid ini jamak taksir. Afadil apa? Amajid jamak taksir. Amasil udah dicari? Amsilah sudah jamak, misal. Baik. Kemudian hawaid, tawamis itu sama seperti haid, maknanya sama. Tawamis, haid itu maknanya sama. Au salatu ahrufin wasatuha sakin. Contohnya nahwu mafatih, asafir, qanadil. 3 huruf setelah alif dan di tengahnya huruf tengah dari 3 ini sukun. Ya, kalau huruf tengahnya itu berharokat, maka dia tetap munsharif. Contohnya disebutkan jababirah. Kita alik di bawah disebutkan jababirah. Jababiratun. Lihat, jamak dari jabbar. Jamak dari jabbar. Jabbar mufradnya, jamaknya jababirah. Ini jababirah. Alif taksir ada, kemudian huruf setelahnya ada 3 huruf, tapi huruf tengahnya tidak sukun, dia muharrak. Ya, tahrik. Jababirah, amaliqah. 6. Ada ya? Perhatikan kalimat sighah muntahal jumu. Sighah artinya bentuk, muntaha artinya
Puncak jumu artinya jamak. Artinya apa? Dia bentuk jamak yang bentuk jamak tertinggi. Bentuk jamak tertinggi. Jadi dia bukan jamak qillah. Dia bukan jamak qillah. Misalnya contoh di sini haid. Apa bentuk jamaknya haid? Ada huyat. Yang taksir juga ini. Baik, huyat. Huyat ini masih bisa dijamak lagi menjadi hawaid. Nah, ini paling puncak, muntaha. Ini siga muntahal jumu'nya, bentuk jamak puncaknya. Kalau huyat jamak tapi belum puncak. Belum puncak. Jelas sampai sini? Contoh lain. Insan. Apa jamak insan? Nas. Nasun, bukan nah. Ini nasun jamak dijamak lagi menjadi anasi. Baik, anasi. Mafail. Jelas ya? Nah, ini namanya siga muntahal jumu. Jadi isim mufrad kadang dia punya beberapa jamak. Ya, ada jamaknya. Kalau jamaknya belum, yakni jamaknya jamak taklil, ya, jamak qillah, jamak qillah, jamak taksir biasa. Atau misalnya jamak mudzakkar atau muannas, ya. Nah, jamak biasa. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah bentuk seperti ini, itu muntaha, tidak bisa lagi dijamak di atasnya. Sudah sampai sini? Baik. Tidak semua isim itu punya, isim mufrad punya siga muntahal jumu, tidak semua. Kadang dia cuma di taksir, jamak taksir biasa. Sudah sampai sini? Jamak taksir biasa. Tapi jadi tidak selamanya isim mufrad punya siga muntahal jumu. Nah, ini yang pertama ya, semua siga muntahal jumu dia mamnu' minas sarf. Yakni majrurnya dengan apa? Ingat pembahasan kita ini intinya di pembahasan i'rab. Ya, jadi jangan lupa ini, walaupun semua tidak bertanwin ya, tetap pembahasannya apa? Kalau dia tidak bertanwin maka dijar dengan fathah. Kalau dia tidak bertanwin, kalau dia ghairu munsharif, maka majrur bil fathah. Baik. Kemudian yang kedua, alif at-ta'nis. Yani at-ta'nis bil alif. At-ta'nis bil alif. Alif ada dua, alif al-maksurah dan alif al-mamdudah. Apa itu maksurah? Kata beliau, wa amma alifut ta'nisil maksurah fanahu hubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Semuanya ini muannas. Dihukumi muannas. Hubla yang hamil, quswa apa ya quswa? Yang jauh. Iya. Apa? Yang terjauh ya, yang terjauh. Kalau bentuk mudzakarnya aqsa. Aqsa, ini quswa. Dunia, dakwah. Apalagi misalnya husna, baik, husna, ya, husna juga sama. Bentuk mudzakarnya ahsan, dia isim apa? Tafdil. Ya, husna, ya, mudzakarnya ahsan. Bisa ditambahkan itu husna. Baik. Semua isim-isim seperti ini yang akhirnya alif maksurah, ya, mamnu' minas sarf. Maka kalau walaupun perhatikan, walaupun harokatnya muqaddar, nanti kalau di i'rab dikatakan apa? Misalnya majrurun ala al-fathil muqaddarah. Baik, majrurun ala al-fathati, majrurun majrurun bi harfil jar, misalnya bi ila dan seterusnya, wa alamatu jarrihi al-fathatu al-muqaddarah ala al-alif. Mana min zuhriha at-ta'azzur. Karena dia isim maksur. Ingat, isim maksur i'rabnya selalu muqaddar. Dikatakan maksur karena cara bacanya pendek. Hubla, dunia, quswa. Beda dengan mamdudah. Dibacaannya di mat dipanjangkan. Mamdudah artinya dipanjangkan, direnggangkan. Wa ammal alifut ta'nisul mamdudah nahu hamra'u, panjang. Hamra'u itu namanya mamdudah, di mat. Hamra'u, da'ja'u, hasna'u, bayda'u, kahla'u. Hamra.
Nama-nama warna semua dalam bentuk apanya? Muannasnya. Kalau bentuk mudzakarnya masuk di mana? Al-wasfiyah ma'a waznal fi'il. Semua asmaul alwan. Nama-nama warna kalau dia mudzakkar masuk di wasfiyah ma'a waznal fi'il. Kalau dia di muannas, kalau dia muannasnya maka masuk di ta'nis mamdudah secara umum ya. Aswad masuk di sana, sauda masuk di sini. Ahmar di sana, hamra di sini. Taib. Ya, kemudian ahsan warna ya, abyad, bayda, azraq, zarqa dan seterusnya. Taib. Hasna, hasna, da'ja, kahla. Kahla ini mungkin ini ya perempuan yang hitam matanya karena kuhul, karena celak. Wa nafiqa, asdiqa, ulama. Ini ulama dihukumi muannas. Dihukumi muannas. Baik. Asdiqa. Kata beliau rahimahullah, ini selesai yang apa? Illatun taqumu maqama al-illatain. Kata beliau rahimahullah, fa kullu ma dzakarna min hadhihi al-asma'i wa kadza ma ashbahuha la yajuzu tanwinuh. Semua isim yang kami sebutkan dan yang semisal dengannya tidak boleh ditanwin. Wa yukhfadhu bil fathah niyabatan anil kasrah. Dan kalau dia dijar, maka dijar dengan fathah pengganti kasrah. Nahwu sallallahu ala Ibrahima khalilihi. Taib. Arif, betul. Sallallahu fi'lun madhi mabniun ala fathhi muqaddara la mahalla lahu min al-i'rab. Allah lafzu jalala fa'ilun. Allah ma'ruf di kalangan pengirab dikatakan lafzul jalalah. Ya, cuman lebih tepat kalau mau menyesuaikan dengan lafaz syar'i itu lebih bagus disebut dengan ismul ahsan, al-ismul ahsan, karena semua nama-nama Allah apa? Husna. Ya kan? Nama-nama Allah disifati walillahil asmaul husna. Ya, husna bentuk apa? Jamak. Baik, bentuk jamak, musad dan dia muannas. Kalau mufradnya, kalau dia mudzakkar apa? Ahsan. Kalau bentuk mufradnya ahsan apa? Hasan. Sudah sampai sini? Ya. Kalau dikatakan nama-nama Allah Ta'ala apa? Setiap dari nama Allah itu apa? Ahsan, yang terbaik. Sudah sampai sini? Maka yang aula ditakbir dengan misalnya dikatakan Allah al-ismul ahsan, nama yang terbaik, masalah seperti itu. Baik. Labas, ini sekedar ini saja. Memang ma'ruf di kalangan mu'arribin mengatakan Allah lafzul jalalah. Nah, mungkin bisa juga mereka mengambil dari firman Allah Taala, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa nama Allah dzul jalal. Ya, tabarakasmu rabbika. Dzu, berarti dzu ini naat bagi ism, ya kan? Dzul jalal, maka nama Allah disifati jalal dan ikram. Mungkin dari situ juga dikatakan lafzul jalalah. Ta'ala bas. Allahu ismu ahsan. Al-ismul ahsan. Al-ismul ahsan fa'ilun wa ala fa'ilun marfu'an wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah. Ala harfun jarri mabniun ala sukun. Ibrahim isim majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasra li'annahu min ismil ladzi la yansarif. Khalilihi. Lanjutannya apa? Li'anna ismul ladzi la yansarif wal mani'u lahu min as-sarfi. Jelaskan. Wal mani'u lahu al-alamiyatu wal ujumah. Ditambahkan ya. Tambahkan irobnya wal mani'u lahu min as-sarfi, yang melarang dia dari sorof gitu ya, adalah al-alamiyah ma'al ujumah. Baik. Terus Wasil. Khalil badalun min Ibrahim. Badalun. Baik. Min Ibrahim.
badlul majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudaf hu dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilaih wa huwa yaudu ila Allah. Taib. Ibrahim khalilihi. Wa nahwu ya bisa badal, bisa juga apa? Khalil. Apa? Menjelaskan ataf bayan. Nahwu wa nahwu radhiyallahu an Umar amiril mu'minin. Labas. Fadal Salaman. Radhiyallahu an Umar. Taib. Radhiya fi'il madi mabniun al fathi la mahalla laha ala i'rab Minal i'rab. Taib. Allahu ismul ahsan marfu'un wa alamati raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa fa'ilun. An harfu jarrin mabniun ala sukun. Umaro Setelah an Umaro majrurun bi an wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarati. Mana muqaddarnya? Umar. Di mana muqaddar situ? Di atas ra? Wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu ismun la yansarif. Tuh atas. Wal mani'u terus tuh. Wal mani'u lahu min as-sarfi. Apa? Yang jelas dia nama orang, berarti al-alamiyah. Tinggal tambah satu. Ma'adil. Taib, al-alamiyah ma'al adil. Taib. Terus. Ahsant. Amiri badalun majrurun wa alamati kasrihi Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Taib. Wa huwa Say. al-mu'minina Wa huwa tadi Amir? Wa huwa mudhaf. Al-mu'minina mudhafun ilaih majrurun wa alamati jarrihi Wa alamatu jarrihi al-ya'u Yannahu jamak muzakkar salim. Taib, takur salim. Amir tadi badal min Umar wa badalul majruri majrurun. I'rabnya sama seperti ataf li kadza wal ma'tuf alal marfu wal badal ya minal majrur ya. Cara mengirab tawabi semua begitu. Nanti apa namanya? Taukid. Taukidul majrur Taib, badal marfu na'tul marfu ya. Taib, qala rahimahullah
Fakullum min Ibrahim wa Umar makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaih wa alamatu khafdihi mal fathatu niyabatan anil kasrah lianna kulla wahidin minhuma ismun la yansarif wal mani'u min sarfi Ibrahim al-alamiyah ma'al ujmah wal mani'u min sarfi Umar al-alamiyah wal adl. Baik. Wa qis ala dzalikal baqi, kiaskan yang lainnya. Nah, sekarang tambih, perhatikan. Nah, sekarang ini kita sudah berbicara mengenai kapan isim tersebut tidak boleh bertanwin. Terpenuhi syarat ya. Kapan dia memiliki dua illat di sisi ini atau satu illat di sisi yang sini, yang ini dua ini, apa tadi? Illatun taqumu maqama illatain, maka dia tidak boleh apa? Bertanwin. Dan kalau dia sudah jelas tidak boleh bertanwin, maka majurnya dengan apa? Majurnya dengan fathah. Kecuali, ada pengecualian. Majrur, jadi semua mamnu minas saraf, sudah jelas dia mamnu minas saraf. Kapan dia dijer? Ya, kapan dia dijer? Maka majrurnya dengan fathah, kecuali pertama, idza kana mudhafan. Kalau dia sebagai apa? Sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Ya. Yang kedua, idza kana apa? Muhalliyan bi al. Kalau isim mamnu min as-sarfnya diawali oleh al di awalnya. Muhalliyan bi al, yakni diawali oleh al. Jelas sampai sini? Kalau mamnu min as-sarfnya dia sebagai mudhaf, ya. 6. Dia sebagai mudhaf atau mamnu min as-sarfnya pakai alif lam di awalnya, pakai al di awalnya, maka perhatikan, maka dia majrur kembali ke kasrah. Kembali kasrah, bukan lagi pakai apa? Fathah, kembali ke hukum asal. Jelas sampai sini? Kapan mamnu min as-sarf mudhaf atau mamnu min as-sarf di awalnya pakai al, maka apa? Majrurnya kembali ke mana? Alamat jarnya kembali ke kasrah, kembali ke asal. Paham? Lihat di situ kalamnya Syekh Muhammad bin Hidin rahimahullah. Kata beliau, wa yushtaratu li khafdil ismi alladhi la yansarifu bil fathah. Dipersyaratkan untuk jernya isim mamnu min alladhi la yansarif dengan fathah, yakni supaya bisa mamnu min as-sarf ini dijar dengan fathah, ada syaratnya. Syarat yang pertama, ayyakuna khaliyam min al. Harus kosong dari al, mukhalliyan. Saya katakan sini muhalliyan. Kalau mukhalliyan kosong, kalau muhalliyan pakai. Jadi syaratnya harus pakai al. Di sini kan disebutkan harus kosong dari idza kana muhalliyan bi al. Di sini ayyakuna khaliyan min al. Ini kan apanya? Harus kosong dari al supaya bisa jar dengan fathah. Kalau di sini saya katakan harus pakai al supaya apa? Ya, dia kembali jar menjadi kasrah. Yang kedua, wa alla yudhafa ila ismin ba'dah. Tidak boleh dia sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai mudhaf, maka jarnya kembali ke kasrah. Jelas? Baik. Jadi perhatikan. Ismul ladzi la yansarif, ya, ismul ladzi la yansarif asalnya dijar dengan apa? Dijar dengan fathah. Tapi kalau ismul ladzi la yansarif berada pada salah satu dari dua keadaan ini, maka dia jarnya dengan kasrah kembali. Pertama, kalau dia sebagai mudhaf. Ya. Kalau dia mudhaf, maka majrurnya dengan kasrah kembali. Yang kedua, kalau mudhaf ismul ladzi la yansarifnya pakai al. Kapan dia pakai al, maka kembali jarnya dengan kasrah. Contohnya, kata beliau, fa in iqtarana bi al au udhifa, nih. Kalau dia ukhturina idza iqtarana bi al, kalau dia bergandengan dengan al.
au udhifah atau dia sebagai mudhaf khufidha bil kasrah, maka dia majrur dengan kasrah. Maka dua syarat ini ya, atau salah satu dari kedua ini ada, maka ismul ladzi la yansarifnya majrur dengan apa? Kasrah, kembali ke asal. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajidi. Mana syaratnya di situ? Contoh al-masajidi. Masajid asalnya apa? Asalnya apa? Mamnu minas sarf. Apa maknanya? Siga muntahal jumu. Seandainya misalnya anggaplah kita keluarkan dari konteks ayat, anggap ini kalimat biasa, dikatakan apa? Fi masajidah, gitu ya. Asalnya fi masajidah. Tapi karena masajid pakai alif lam, maka fil masajidi. Wa antum aakifuna fil masajidi. Ini kalau tidak memenuhi syarat yang pertama. Ya, ini kalau dia pakai al nih. Pakai al, maka dia majrurnya dengan kasrah. Wa nahwu yang kedua, contoh lain kalau dia diidofahkan, dijadikan mudhaf. Marartu bihasna'i Quraisy. Saya melewati perempuan-perempuan hasna, yakni yang cantik dari suku Quraisy. Jadi hasna mudhaf kepada apa? Quraisy. Perhatikan, hasna apa? Mamnu minas sarf atau bukan? Mamnu minas sarf. Apa maknanya? At-ta'nis bil alif al-mamdudah. Hasna. Taib, seharusnya bihasna'a. Seandainya tidak ada Quraisy. Marartu bihasna'a. Asalnya kan begitu ya. Saya melewati perempuan-perempuan yang hasanah. Taib. Tapi karena dia dimudhaf kepada Quraisy, jadilah bihasna'i Quraisy. Nah. Sudah? Nah, sekarang mungkin akan muncul pertanyaan. Mengapa ismul ladzi la yansarif ini, mamnu minas sarf ini, ketika dia dimudhaf atau ketika dia mudhaf atau ada alnya di depannya, kenapa dia majrur dengan kasrah kembali? Sudah sampai sini? Kita katakan begini. Sekarang perhatikan. Kemarin kenapa mamnu minas sarf itu, kenapa ismul ladzi la yansarif ini tidak boleh bertanwin? Apa alasannya? Kenapa isim-isim ini nih tidak boleh bertanwin? Apa sebab utamanya? Ashbahal fi'il. Hasan. Karena menyerupai fi'il. Sebab utamanya adalah karena isim ini menyerupai fi'il. Dia isim tapi menyerupai fi'il. Nah, dua perkara ini memperkuat keisiman dia. Ya atau tidak? Ada enggak isim? Apa tanda isim? Di antara tanda isim apa? Mudhaf, idhofah. Al, tanda isim yang kuat. Maka ketika ada ini atau ini salah satunya, maka itu walaupun dia asalnya punya kemiripan dengan fi'il, tapi ketika ada ini memperkuat kembali apa? Keisimannya. Lihat sampai sini, memperkuat kembali keisimannya. Sehingga perhatikan, sehingga dia kembali boleh bertanwin. Boleh bertanwin kembali. Lihat sampai sini, boleh bertanwin kembali. Cuman karena dia mudhaf enggak boleh pakai tanwin. Al enggak boleh pakai tanwin. Jadi tidak pakai tanwinnya bukan karena dia masih di ismul ladzi la yansarif. Tidak pakai tanwin karena dia mudhaf. Mudhaf kan tidak boleh pakai tanwin. Al juga masuk al tidak boleh pakai tanwin. Jadi asalnya dia itu sudah berhak menerima tanwin, sehingga apa? Karena hilang apa? Karena dia sudah tidak bisa menerima tanwin, karena dia sudah bisa menerima tanwin, maka jarnya kembali juga, yaitu jar dengan kasrah. Kita sampai sini karena ini menguatkan keisimannya. Paham ya? Nah, ini kalau kita pahami illatnya kan mudah, bahwa illat isim-isim ini tidak bertanwin dan dijar dengan fathah, illatnya karena mereka ashbahat al-fi'il, menyerupai fi'il. Nah, ketika anggaplah misalnya 30% isim, misalnya 70% menyerupai fi'il, datang ini salah satunya menguatkan keisimannya sehingga lebih mendominasi isimnya, sehingga jadilah dia apa? Nah, asalnya boleh bertanwin kembali, dan dijar dengan fathah. Dijar dengan kasrah, kembali ke asal. Sebagaimana isim mufrad kembali ke asal. Ini sebagaimana jamak taksir. Ya, kalau dia kalau dia misalnya kayak masajid, siga muntahal jumu, ya kembali ke i'rab Kembali kepada i'rab jamak taksir normal, yaitu majrur dengan
kasrah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini selesai penjelasan berkenaan dengan al-ismul ladzi la yansarif. Situ ada bagian yang memudahkan di situ, labas. Baik. ثم قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى علامات الجزم علامة الجزم نعم يعني علامتان للجزم dua tanda jazm. Qala walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Jazm memiliki dua tanda, sukun dan hadfu. Kita sudah sebutkan bahwa jazm ini yakhtassu bil fi'il, ya, wal jar yakhtassu bi al ism. Yang mana lebih berat, isim atau fi'il? Yang mana lebih berat, isim atau fi'il? Isim lebih berat dibandingkan fi'il, ya. Karena itulah sebaliknya ya. Fi'il lebih berat dibandingkan yang mana lebih berat, fi'il atau isim? Ingat nggak? Lebih berat fi'il. Lebih berat apa? Lebih berat fi'il. Ya, saya. Lebih berat fi'il. Isim karena dia ringan maka diberikan tanda yang berat, yaitu kasrah. Dikhususkan padanya tanda yang berat. Kasrah kan lebih berat dibandingkan fathah. Dia semakin bawah semakin berat. Ya, paham berat ya? Karena dia di bawah. Namanya berat kan berat. Kalau ringan dia di atas. Ngambang kayak balon kan ringan, berarti ke atas. Makanya harakat paling ringan kan apa? Fathah. Dan harakat paling ringan fathah. Nah, taib. Kemudian fi'il karena dia berat maka dipasangkan dengan tanda yang ringan, yaitu sukun. Sukun itu kan hasful harokah, dihilangkan harokat, ringan sekali. Nah, kata beliau walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Jazm punya dua tanda, sukun dan hadf. Aqul yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha majzumatan aw bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Kamu bisa menghukumi suatu kalimat itu majzum kalau mendapati salah satu dari dua perkara, dua tanda. Al-awwal as-sukun wa huwa al-alamatul asliyatu lil jazmi, watsani al-hadfu wa huwa al-alamatul far'iyyah wa huwa al-alamatul far'iyyah. Wa likulli wahidin min hataini al-alamataini mawadi'u sanadhkuruha. Ini mawadi'u. Ini mamnu minas saraf, ya kan? Mamnu saraf mawadi'. Apa maninya? Siga muntahal jum, mawadi'u. Maka tidak boleh pakai tanwin. Kata beliau, tanda pertama adalah sukun, dan ini adalah alama al-asliyah, tanda asal dari jazm. Watsani al-hadfu. Ya. Al-hadfu. Yani hadfu apa yang diinginkan di sini? Hadful huruf secara umum. Baik hadfun nun ataupun hadfu harfil illah, tapi kan yang dihilangkan apa? Huruf. Jadi menyerupai dengan sukun, karena sukun itu apa? Sukun itu hadful harokah. Tidak ada harokat, dihilangkan, makanya sukun. Makanya alamat far'iyahnya adalah al-hadfu, sama-sama penghilangan. Kalau sukun itu penghilangan harokat, maka hadfu penghilangan huruf. Jelas ya? Hadfu itu penghilangan huruf. Wa huwal alamatul far'iyah. Ini adalah alamat cabang dari asal dari sukun. Dan masing-masing dari dua tanda ini ada tempat-tempatnya. Qala rahimahullah, qala fa amma as-sukun mawdi'us sukun fa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Adapun sukun dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahih akhir. Adapun sukun Adapun sukun dia menjadi tanda jazm pada satu tempat, yaitu pada fi'il mudhari' sahihil akhir. Apa maksudnya sahihil akhir? Kata beliau, dijelaskan, waqul lis-sukuni mawdhi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumatun.
Sukun punya satu tanda saja, sukun punya satu tempat saja, di mana dia menjadi penanda bahwa kata itu adalah majzum. Apa satu tempat itu? Wa hadzal mawdhi'u huwal fi'lul mudhari'us sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' sahih akhir. Wa makna kaunihi sahihal akhir, makna sahih akhir adalah anna akhirahu laisa harfan min hurufil illati salasah. Maksud sahih akhir yakni huruf terakhirnya huruf sahih. Maksudnya akhirnya bukan salah satu dari 3 huruf illah, yaitu allati hiyal alifu wal wawu wal ya. Contoh, misalul fi'lil mudhari' as-sahihul akhir, yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Perhatikan di sini contoh-contoh yang beliau sebutkan. Ya, yal'abu, yanjahu. Yal'abu, yanjahu. Yusafiru, ya'idu, yas'alu. Yal'abu dengan yanjahu ini apa namanya dalam shorof? Fi'il apa namanya? Fi'il apa namanya? Hah? Sahih? Iya, benar bukan itu. La, ya'idu. Asalnya fi'il madinya apa? Wa'ada. Wa'ada itu apa namanya? Misal. Ya. Kemudian yas'alu mahmuz. Jadi kalau yal'abu yang jauh apa namanya? Kalau mahmuz salah satu, kalau huruf sahih kan artinya tidak ada huruf illat. Ya. Tidak salim. Ya. Baik. Lupa istilah-istilahnya. Qala rahimahullah, fa idza qulta lam yal'ab aliyun wa lam yanjah balidun wa lam yusafir akhuka wa lam ya'id ibrahimu khalidan bi syai' wa lam yas'al bakrunil ustadha syahidnya ya. Fa kullu min hadhihi al-af'ali majzumatun. Masing-masing dari semua fi'il ini majzum, jelas i'rabnya wadih, li sabaqi harfil jazm alladhi huwa lam alaih, karena didahului oleh huruf jazm yaitu lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa kullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Masing-masing dari fi'il ini adalah fi'il mudhari' sahih akhir. 6. Sama seperti kemarin di pembahasan apa itu fiil ta ta'anis sakinah di fiil madhi. Ta ta'anis sakinah terkadang ditemukan dalam kalimat itu dia dijer, ya, dikarenakan apa? Iltiqa as-sakinain. Qalat imra'atun, dibaca apa? Qalat imra'atun, maka dia dijer apa? Lil khulus min taharruk as-sakinain, sebagai solusi untuk melepaskan diri dari bertemunya 2 sukun. Di muallif juga sebutkan itu situ. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakuni, asalnya lam yakun. Ini saya kira sebenarnya tidak perlu ditambah sebenarnya karena jelas. Asalnya yakun, cuman dia dijer karena apa? Iltiqa sakinain. Asalnya lam yakun alladzina. Karena ketemu sukunnya nun dengan lam pada kata alladzina, maka dijerlah huruf pertama, yakni nun, lam yakunil ladzina. Saya labas. Summa qala rahimahullah, selesaikan saja ya, tangguh ini. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri. Fil fi'lil mudhari'i al-mu'tallil akhiru wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun.
Adapun al-hadfu, yakni hadful huruf, maksudnya hadful huruf, maka dia menjadi tanda jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang mana hadfunya berupa hadfu harfil illah. Wa fil af'alil khamsah, yang dia marfu' dengan nun, maka dia majzumnya dengan hadfun nun. Wa aqul lil hadfi mawdi'ani, lil hadfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. Kata beliau, hadf memiliki dua tanda, di mana masih dua tempat, di mana masing-masing dari tempat ini ya hadf menjadi dalil dan tanda bahwa kata itu adalah jazm. Nah, al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama, al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Apa maknanya mu'tal akhir? Wa makna kaunihi al-mu'tallal akhiru anna akhirahu harfun min hurufil illati salasah. Berarti ini kebalikan dari sahihul akhir yang telah berlalu, allati hiyal alif wal waw wal ya. Contoh, fa misalul mudhari' alladhi akhiruhu alif. Contohnya yas'a wa yarda wa yahwa wa yan'a wa yabqa. Ini contoh-contoh fi'il mudhari' mu'tal alif. 6. Mu'tal alif. Wa misalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu wawun. Contoh mudhari' yang akhirnya waw, yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaqsu wa yambu. Wa misalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu ya'un yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. Ini contoh-contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir, mu'tal alif, mu'tal waw dan mu'tal ya. 6. Kata beliau, contohnya fa idza qulta lam yas'a aliyun. Perhatikan, lam yas'a aliyun. Ini mu'tal alif. Mu'tal alif. Ya. Jadi mudah sebenarnya, perhatikan kalimat contoh ini. Antum dapat lam. Lam ini tanda apa? Tanda fi'il mudhari', bukan cuma tanda fi'il mudhari', sudah disebutkan kan? Ini lam ini tanda mudhari' yang paling kuat. Tanda mudhari' paling kuat. Di buku-buku yang tebal, ketika disebutkan tanda mudhari' cuma lam, dari yang lain. Jelas sampai sini? Maka kapan antum dapat lam, pastikan setelahnya mudhari'. Tiba-tiba dapat begini. Baik. Lam yas'a. Kenapa ada lam setelahnya fathah? Setelah lam pasti majzum, dan alamat jazm cuma berapa? 2. Hasf tanwin, sukun sama hasfun nun. Di sini bukan sukun. Berarti apa? Tinggal satu kemungkinan, hasfu. Hasfu apa? Hasfun nun kalau dia af'al khamsah, dia bukan af'al khamsah. Kalau hasfun nun pasti akhirannya apa? Kalau sudah dihilangkan nunnya, akhirannya apa? Alif, waw sama ya. Yaktubuna, yaktubani, taktubina. Kalau hilang nunnya tinggal alif, waw sama ya. Di sini berarti bukan itu yang hilang. Apa yang hilang? Tinggal dilihat harokatnya. Oh, fathah. Harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Fathah cocoknya dengan apa? Fathah pasangannya dengan alif. Berarti yang hilang ini alif. Berarti yang hilang pasti alif. Jelas? Kata beliau, lam yas'a aliyun ilal majdi fa inna yas'a majzumun. I'rabnya majzumun. Kenapa majzum dengan apa? Bilam lisabuki harfil jazm alaihi, karena didahului huruf jazm yaitu lam. Wa alamatu jazmihi hasful alifi. Taib, alamat jazmnya hilang alif, dihilangkan alif. Dari mana ditahu itu alif? Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya adalah petunjuk bahwa yang hilang itu alif. Dalil bahwa yang hilang itu alif, karena fathah pasangannya alif. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun ilal haqq illa ilal haqq. Muhammad tidak mengajak kecuali kepada kebenaran. Kalau tadi Ali tidak berusaha,
Ali tidak berusaha menuju kemuliaan. Baik. Lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi, maka fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzumun. Kenapa? Li sabqi harfil jazm alai. Ya, majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hazful wawi. Kenapa ditahu? Dari mana ditahu waw yang hilang? Karena di atasnya ain ada dhamma, lam yad'u. Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhamma sebelumnya pertanda bahwa yang hilang waw, karena dhamma pasangannya waw. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalida. Muhammad tidak memberikan kepada siapapun kecuali Khalid. Fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazm alayhi, yani yu'ti majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazful ya'i. Dari mana ditahu hazful ya? Awal kasratu qablaha dalilun alaiha. Kasrah sebelumnya adalah dalilnya bahwa yang hilang itu ya. Wa qis ala dzalika akhawatiha. Kiaskan fiil mu'tal yang lain ke sini. Tempat yang kedua, al-mawdhi'u tsani al-af'alul khamsatu allati raf'uha bi thabatin nun. Al-af'alul khamsatu. Kita sudah sebutkan bahwa yang tepat dinamakan apa? Al-amsilatul khamsah. Ya, karena bukan cuma 5 fiilnya. Beda kalau asmaul khamsah memang cuma 5. Atau apa? Al-asmaul sittah. Al-af'alul khamsah allati raf'uha bi thabatin nun, yang dia majrur dengan nun. Wa qad sabaqa bayanuha, telah berlalu semua penjelasannya. Wa misaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Perhatikan urutannya. Alif dulu semua, baru waw semua, baru anti yang terakhir. Dimulai dengan ya. Ya ta. Baik. Taqul lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi. Perhatikan semua, setelah dihilangkan nunnya semuanya selalu ada apa? Selalu ada huruf huruf illat. Tapi di sini bukan harus ilat yang tadi ya. Maksudnya ada alif, ada waw, ada ya. Yang mana mereka merupakan apa? Semuanya merupakan apa? Dhamir apa? Fa'il. Baik, dhamir fa'il. Alif tasnya, waw jama', dan ya muannatsatul mukhatabah. Alif pada yadribu dan tadribu namanya alif apa kemarin? Alif fariqah. Untuk membedakan waw jama' dengan yang bukan waw jama'. Likulli wahidi min hadhil af'al, masing-masing dari fi'il ini, dari 5 fi'il ini, semuanya fi'lun mudhari'un majzumun. Kenapa? Li sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alaih. Semuanya majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Sementara wal alifu awil waw awil ya fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa'. Baik. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan ma'rifah alamatil i'rab. Selanjutnya biidznillah taala masuk di pembahasan faslun mu'rabat. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.